Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-274 ini didukung oleh para pemain Eddie Johan sebagai Ike Mese, Benny Indrahadi sebagai Sipi, Mogan sebagai Kausing, Heri Stiono sebagai Diah Sangkrama Wijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Idris Apandi sebagai Ramapati, Nusri Nurdin sebagai Lembus Sora, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Iwan Daarta sebagai Wupin, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pasukan Majapahit yang telah bergabung menjadi satu, mengamuk bagaikan banteng ketaton. Banyak prajurit-prajurit Tartar yang terbunuh. Hal itu disebabkan karena mereka lengah, masih terlena oleh pesta kemenangan. Mayat mereka berkelimpangan tak tentu arah di sembarang tempat. Ada yang tergeletak di tepi alun-alun, ada yang membujur di tengah alun-alun, diinjak-injak oleh kuda ataupun mereka yang masih sibuk bertarung. Ada juga yang tersampir di tangga-tangga istana, ataupun di bawah pohon-pohon Brahmastana. Ada juga yang tersandar dalam keadaan luka parah di tembok-tembok benteng. Panglima Ike Mese sangat geram melihat bala tentaranya tiba-tiba diserang. Bersama Panglima Kausing, dia segera mencari Panglima Sipi.
Sipi, Panglima Sipi, apa yang sedang terjadi? Orang-orang Majapahit itu ternyata berjiwa curang. Panglima Ikemese, lihat saja sendiri. Dia Sanggrama Wijaya bersama pasukannya telah menyerang kita. Lihat saja sendiri, Panglima. Banyak prajurit-prajurit kita terbunuh dengan semena-mena. Kurang ajar. Rupanya orang-orang Majapahit tidak bisa dipercaya. Iya. Semula dia datang mengatakan ingin menyerahkan Putri Boyongan. Tapi ternyata Putri Boyongan itu adalah akal busuk mereka. Ternyata 2 orang Putri Boyongan yang ditempatkan di dalam tandu itu adalah 2 orang pendekar yang menyamar. Begitu keluar dari dalam tandu, mereka langsung menjegat dan membunuh beberapa orang prajurit Tatar sekaligus. Apakah perbuatan ini dapat dikatakan sebagai perbuatan yang terpuji? Bejebah. Kita sudah dilecehkan. Kita harus segera mengambil tindakan yang tegas. Apakah jumlah pasukan kita masih cukup banyak, Panglima Sipi? Sepertinya jumlah pasukan kita sudah banyak berkurang, Panglima Ikemese. Aku tidak yakin kalau kita terus bertahan, apakah bisa memenangkan pertempuran. Bagaimanapun juga, kita tidak ingin dikecoh seperti ini. Kita tidak ingin dilecehkan oleh orang-orang Majapahit. Kita harus memberikan perlawanan yang gigih, Panglima Sipi. Iya, Panglima Ikemese. Kau pimpin pasukan Tatar yang berada di bagian timur alun-alun Istana Kediri. Sementara aku dan Panglima Kausing akan memimpin di bagian barat. Ayo kita lawan orang-orang Majapahit itu. Mereka sudah berbuat curang pada kita. Mereka sudah merendahkan derajat bangsa Mongol. Mereka sudah menghina prajurit-prajurit Tatar. Ayo kita basmi mereka. Ada apa, Ronggolawi? Mengapa kau datang terburu-buru? Celaka, Gusti. Warga desa ikut menyerang membabi buta. Tapi mereka tidak mempunyai kepandaian dalam hal olah kanuragan. Karena itu mereka menjadi korban pembunuhan besar-besaran, Gusti. Mereka dibantai oleh prajurit-prajurit Tartar. Apakah kita akan biarkan mereka terus berada di tengah-tengah pertempuran, Gusti? Apakah ada kemungkinan untuk mencegah mereka, Ronggolawi? Sepertinya mereka sudah sangat nekat, Gusti. Keberanian mereka bahkan melebihi keberanian prajurit-prajurit. Mereka berperang bagaikan orang-orang kesurupan. Mereka sudah tidak ingat lagi keselamatannya. Mereka sudah tidak memikirkan lagi keselamatan nyawanya. Mereka berperang bagaikan kesetanan, Gusti. Tapi rasanya susah untuk mencegah mereka, Ronggolawi. Bagaimana menurut pendapatmu, Paman Ramapati? Kalau menurut pendapat hamba, biarkan saja mereka itu, Gusti. Jumlah mereka yang banyak tentu ikut berpengaruh. Hal itu bisa membuat prajurit-prajurit Tartar kerepotan. Memang rakyat jelata akan menjadi korban. Tapi bukankah yang penting kita memenangkan pertempuran, Gusti? Iya. Tapi aku tidak bisa membiarkan jumlah korban rakyat jelata menjadi bertambah banyak, Paman Ramapati. Kasihan mereka. Benar, Gusti. Hal ini kalau memang bisa, harus segera dicegah. Rakyat jelata bukan bagiannya untuk ikut bertempur melawan prajurit-prajurit kulit tanding. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengalaman dalam hal pertempuran. Lihat saja, tubuh mereka roboh bagaikan batang pisang ditebang dengan parang. Tapi anehnya, mati 1 datang 10 orang. Nah, bukankah hal ini justru akan menguntungkan pihak kita, Adi Lebu Sora? Aku yakin kita akan bisa keluar sebagai pemenangnya. Lihat saja, prajurit-prajurit Tartar itu semakin terdesak. Mereka tidak lagi bisa berbuat banyak menghadapi orang-orang yang berperang dengan mereka. Sekalipun orang-orang itu tidak mempunyai pengalaman. Paman Ramapati. Tapi mereka itu bukan binatang yang bisa digunakan sebagai umpan senjata musuh, Paman. Ronggolawe. Sekarang ini kita sedang perang. Kita bukan sedang bermain-main. Kita harus memenangkan pertempuran ini.
Menang adalah suatu tuntutan yang sangat mutlak. Semua kemenangan harus diraih dengan pengorbanan. Keberhasilan harus diperoleh dengan tukon. Tidak ada keberhasilan yang datang cuma-cuma. Sudahlah, jangan memikirkan tentang apa yang dialami oleh rakyat jelata. Toh mereka memberikan segala-galanya kepada Majapahit dengan rasa ikhlas, dengan rasa tulus. Kukira hal itu sudah cukup. Justru kita harus berbesar hati dan berbangga hati. Baiklah. Pengorbanan dan semangat mereka sungguh-sungguh menyentuh hati nuraniku yang paling dalam. Iya. Karena itu, kita harus berusaha untuk melindungi keselamatan mereka. Paman Lembu Sora, coba sekarang kerahkanlah prajurit-prajurit Majapahit dan perintahkanlah agar mereka berperang sambil melindungi keselamatan orang-orang desa itu. Baik, Gusti. Hamba kira keputusan Gusti sangat bijaksana. Orang-orang Majapahit itu benar-benar sudah gila. Pasukan kita semakin terdesak. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Panglima Ikemese? Aku sama sekali tidak menduga. Rupanya kita menghadapi penghuni tanah Jawa yang sedang murka. Aku heran. Orang-orang itu seperti tidak mempunyai ilmu bela diri. Tapi mereka berperang seperti siluman. Seperti orang gila yang tidak mempunyai rasa takut. Mati satu, datang 10 orang. Kalau begini caranya, kita tidak bisa berbuat banyak lagi, Panglima Sipi. Iya, jumlah kita kalah banyak. Kalau kita teruskan juga, tentulah balas tentara kita akan hancur lebur. Lebih baik kita segera mengundurkan diri, Panglima Ikemese. Kurang ajar. Usaha kita ada yang mencegal di tengah jalan. Sang Rama Wijaya itu benar-benar licik. Iya, aku sudah mencurigainya sejak semula. Tapi Panglima Ikemese masih memberinya hati juga. Bahkan mengizinkannya pulang ke Majapahit. Sekarang begini jadinya. Sudahlah, Panglima Sipi. Tidak ada gunanya kita saling menyalahkan di antara teman sendiri. Lebih baik sekarang kita mengambil tindakan tegas. Kita tarik saja mundur pasukan Tatar. Iya, kita tidak mempunyai pilihan yang lain. Ayo cepat, Panglima Sipi. Perintahkan para perwira agar mereka mengerahkan pasukan Tatar untuk mundur. Aku benar-benar menyesal atas peristiwa ini. Benar-benar menyesal. Kurang ajar. Rupanya kehadiran kita jauh-jauh dari negeri Mongol harus mengalami kegagalan yang sangat parah. Ayo mundur! Pasukan Tatar, mundur! Cepat mundur! Rupanya mereka bermaksud untuk melarikan diri. Mereka sudah tidak tahan lagi menghadapi pasukan Majapahit yang dibantu oleh rakyat jelata. Tapi banyak sekali jumlah rakyat jelata yang terbunuh, Kamadanu. Mereka mati suci di dalam peperangan ini. Mereka sudah memberikan segala-galanya untuk Majapahit. Mereka telah menjadi tumbal peperangan. Jasa-jasa mereka tidak boleh dilupakan begitu saja, Kamandanu. Tanpa mereka, tanpa semangat dan pengabdian mereka yang tulus, belum tentu kita akan bisa mengalahkan tentara Tartar. Benar, Sakawuni. Kalau sampai akhirnya perang ini berhasil kita menangkan, maka kemenangan itu berkat siraman darah rakyat jelata. Itu Kakang Ranggalawe datang. Kamandanu, cepat kau kejar orang-orang Tartar itu. Sementara aku
Paman Lembu Sora, Rekrian Demung, dan Gajah Biru akan membereskan prajurit-prajurit Tartar yang berada di alun-alun. Baik, Kakang Ranggalawe. Ayo Sakauni, kita kejar mereka. Tunggu. Gusti Sang Ramawijaya memerintahkan agar jangan sampai ada seorang pun di antara mereka meloloskan diri. Saya akan menjalankan perintah sebaik-baiknya, Kakang Ranggalawe. Ayo, Kamandano. Mumpung mereka belum lari terlalu jauh. Kenyataan pahit ini, Panglima Sipi. Kita telah dikalahkan oleh orang-orang Majapahit. Aku menjadi bingung, Panglima Ikemese. Bagaimana caranya kita memberikan laporan kepada Paduka Kaisar Kublai Khan? Kita tidak perlu menyulap laporan. Kita laporkan saja apa adanya. Benar, Panglima Kausing. Kalau memang Kaisar Kublai Khan murka, kita harus berani menanggung akibatnya. Sekarang yang penting, kita harus bisa menyelamatkan diri. Rupanya orang-orang Majapahit itu tidak memberi kesempatan pada kita untuk lolos. Kalau begitu, harus ada di antara kita yang bisa menyelamatkan diri, Panglima Ikemese. Sebaiknya, pasukan ini kita bagi saja menjadi dua bagian. Panglima Ikemese dan Panglima Sipi memimpin 40 orang prajurit Tartar. Sementara aku akan memimpin sisanya mencari jalan yang lain. Lalu kita akan bertemu di mana? Kita akan bertemu di Pantai Tuban. Di tempat pertama kali kita mendaratkan perahu-perahu kita. Baiklah. Ayo cepat kita berangkat. Aku khawatir orang-orang Majapahit itu akan segera bisa menyusul kita. Perwira Wupi. Iya, Panglima Kausing. Ada berapa orang prajurit Tartar yang masih tersisa? Hamba kira yang tidak bisa menyelamatkan diri semuanya terbunuh di alun-alun kota Kediri. Sementara ratusan prajurit menghambur ke Sungai Berantas. Entahlah bagaimana nasib mereka. Hamba tidak tahu. Mungkin mereka bisa menyelamatkan diri, mungkin pula tidak. Luar biasa orang-orang Majapahit itu. Aku melihat ada suatu kekuatan raksasa yang mendorong semangat bertempur mereka. Aku melihat ada banyak orang-orang desa yang tidak mempunyai kepandaian dalam hal ilmu bela diri. Tapi mereka telah menunjukkan keberanian yang luar biasa hebatnya. Mereka terus merangsek bagikan kesetanan. Ratusan atau mungkin bahkan ribuan manusia yang merambat di tembok-tembok benteng. Dan mereka sama sekali tidak takut kehilangan nyawa. Rupanya orang yang bernama Sangga Ramawijaya itu sangat besar pengaruhnya. Baiklah. Sekarang marilah kita mencari jalan lain, Perwira Wupi. Ya. Kerahkanlah orang-orangmu. Kita mencari jalan lain. Dan selanjutnya kita akan bertemu dengan Panglima Ikemese dan Panglima Sipi di Pantai Tuban. Baik, Panglima Kausing. Ayo kita berangkat sekarang. Kita akan berkuda menyusuri tepian sungai ini. Ayo! Apakah kita tidak tersesat dalam Saya yakin tidak, Panglima Kausing. Kalau tidak salah, kita mendarat di tepi sungai tak jauh dari tempat ketika kita akan menyerbu benteng kota Kediri beberapa waktu yang lalu. Saya masih ingat jalannya. Kalau begitu, perahu yang kita tinggalkan barangkali masih ada di sana. Barangkali begitu, Panglima. Kita bisa menggunakan perahu itu untuk menyusuri tepian sungai. Besok, pagi-pagi sekali, kita sudah akan tiba di Pantai Tuban dan bertemu dengan Panglima Ikemese dan Panglima Sipi. Kalau begitu, marilah kita mencari perahu itu. Ayo, beritahukanlah teman-temanmu. Baik, Tuan Panglima. Ayo, kita berkuda lagi. Hati-hati, jalannya agak sukar untuk dilewati. Ayo!
saja aku mendengar ringkih kuda di sekitar tempat ini, Kamandano. Iya, aku juga mendengarnya. Kita harus hati-hati, Sakawuni. Kita hanya membawa 20 orang prajurit. Kalau sampai terjadi bentrokan dengan prajurit-prajurit Tartar yang berjumlah lebih banyak, kita bisa kerepotan. Kita kenal daerah ini. Lagi pula kita ditugaskan untuk mengejar mereka dan menangkap mereka semuanya. Kita baru saja berperang melawan ratusan prajurit Tartar di alun-alun kota Kediri. Sekarang kita tinggal membereskan sisa-sisanya. Lihat, Kamandano. Ada jejak kaki-kaki kuda menuju ke arah sana. Ke tepian sungai Berantas. Aku tahu. Pasti mereka bermaksud melarikan diri melalui sungai. Ayo, cepat Sakawuni. Kita kejar mereka. Arya Kamandano, Sakawuni dan 20 orang prajurit Majapahit baru saja menempuh perjalanan sekitar 20 pal jauhnya. Mereka menghentikan kuda mereka di sebelah bongkahan batu padas yang cukup besar. Arya Kamandano bermaksud melihat-lihat suasana di sekitarnya dari atas bongkahan batu. Pada saat itu, bermunculan prajurit-prajurit Tartar yang siap mengadakan penyergapan. Tangan-tangan mereka sudah menggenggam senjatanya masing-masing. Arya Kamandano melirik ke arah Sakawuni yang masih duduk di atas punggung kudanya. Sakawuni dengan tangan kanannya memberikan isyarat agar prajurit-prajurit Majapahit tenang dan diam di tempatnya masing-masing. Sementara itu prajurit-prajurit Tartar semakin bergerak maju. Nampak perwira Wupin memimpin penyergapan itu. Perwira muda usia dan berbadan tegap itu terus melangkah sambil menggenggam pedang yang berukuran besar. Malam masih terus merangkak perlahan-lahan. Cahaya bulan jatuh di atas permukaan sungai, menimbulkan warna keperak-perakan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Arya Kamandano, Sakawuni dan prajurit-prajurit Majapahit? Dapatkah mereka meloloskan diri dari penyergapan perwira Wupin? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.